sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi, memperbincangkan tentang masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, dan tatap muka memberikan alternatif solusi terhadap pemecahan masalah tersebut. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema bahasan kita pada malam hari ini adalah melihat food estate dari suara Ormas Dayak. Nah, untuk memperbincangkan hal ini sudah hadir di studio Jurnal TV dengan Bapak Dr. Andes Jansen Binti, MBA, Ketua Umum Gerdayak Nasional. Kita sapa dulu. Selamat malam Bapak, nare kabar? Selamat malam, kabar bahalap. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Jurnal TV. Sama-sama. Pemirsa, kita malam hari ini akan mengupas dari sudut pandang organisasi massa yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Gerdayak pada malam hari ini. Bagaimana mereka melihat food estate ini sendiri. Namun sebelumnya, prolog yang ingin saya sampaikan. Rencana food estate ini akan menjadi salah satu program strategi nasional 2020-2024. Tanah yang digunakan untuk food estate ini adalah eks proyek lahan gambut. Dan salah satu alasan pemerintah mengembangkan eks PLG sebagai perluasan lahan penghasil cadangan pangan nasional. Apalagi dengan adanya COVID-19, FAO sudah mengingatkan bahwa kemungkinan terjadi krisis pangan di dunia. Bagaimana pendapat Ormas? Kemudian peran mereka apa? Bagaimana mereka memandang? Apa saja kontribusi nyata yang mereka berikan kepada Kalimantan Tengah, khususnya untuk program proyek nasional ini? Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Organisasi seperti apa Gerdayak ini sendiri? Apa yang menjadi visi misi mereka? Langsung saja dengan Pak Jansen Binti sebagai Ketua Umum Gerdayak Nasional. Seperti saya katakan di awal, kita berkenalan dulu. Profil singkat dari Gerdayak ini apa, Pak? Ya, terima kasih pada Jurnal TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili teman-teman dari Gerdayak Indonesia untuk hadir dan berkesempatan pada saat ini, bahkan diberi kesempatan untuk menyampaikan keberadaan secara singkat Gerdayak ini, visi misinya. Pertama-tama untuk kita ketahui bahwa Gerdayak ini berdiri setelah adanya reformasi. Jadi waktu itu tidak langsung sebagai Gerdayak, tetapi kita membentuk semacam himpunan putra-putri Dayak. Lalu kemudian sempat menjadi forum pemuda Dayak. Ya. Jadi semuanya berjalan sampai akhirnya 2005 kita melakukan pertemuan sehingga mematangkan bahwa ini kita pakai gerakan pemuda. Nah, jadi disingkat waktu itu GPDI, dan kita dapat melaksanakan kongres kita yang pertama untuk Kalimantan Tengah tahun 2010. Tahun 2010 disitulah kita menetapkan sebagai organisasi dengan singkatan Gerdayak. Nah, adapun visinya kita ingin agar masyarakat Dayak, utamanya para pemuda itu dapat dia sejajar kemampuannya, mempunyai daya saing dengan pemuda-pemuda lainnya di negara kita, bahkan di dunia. Itu harapan kita dengan bertitik berat pada peningkatan sumber daya manusia. Jadi misi kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari berbagai bidang, gitu ya. Apakah dia itu nanti setelah dididik itu bisa menjadi entrepreneur, apakah dia menjadi pegawai negeri, di samping itu sebagai apapun, tentara, polisi, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa bermanfaat bagi daerah ini dan juga bagi bangsa Indonesia. Ketika Bapak menyebutkan mereka nanti akan menjadi A, B, C, D,
pendidikan apa Pak yang diberikan oleh Ormas ini sendiri kepada teman-teman anggotanya, dan berapa banyak anggota yang tergabung di Gerdayak ini sendiri? Ya, jadi yang kita bekali pada mereka, kita tidak membuka pendidikan secara formal ya. Kita mendidik mereka bagaimana mereka misalnya rapat. Jadi pendidikan secara itu informal, bagaimana menyampaikan pendapat, berani mengungkapkan suatu pandangan-pandangan. Jadi mereka kita latih seperti itu. Misalnya juga ada yang belum bisa lancar komputer, dia ikut kita latih terus, kita suruh, kita kasih pekerjaan terus. Itu salah satunya. Bahkan mereka juga kita didik di bidang olahraga tradisional seperti pencak silat Dayak, dan juga kesenian-kesenian, dan juga teknologi lainnya. Bahkan pertanian juga baru-baru ini kita bekerjasama dengan Korem, kita diajak, bahkan kita akan membentuk suatu satgas, dan satgas pertanian Gerdayak sudah ada untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat nanti apabila mulai nanti, dan saya kira sudah dimulai proses tahap demi tahap untuk pertanian yang dilakukan dengan skala besar di Pulau Pisau dan Kapuas. Berapa banyak Pak anggota Gerdayak ini sendiri? Anggota Gerdayak ini pada tahun 2015 yang lalu dilaporkan 67.000. Itu Sekalimantan Tengah, itu Sekalimantan Tengah. Nah, berarti cabangnya di setiap kabupaten kota ini hampir-hampir rata-rata ada? Ada, semua ada. Semua ada di kabupaten kota, 14 kabupaten kota. Bahkan hasil daripada kongres kita tahun 2015, kongres nasional secara nasional, ya, kita sudah terbentuk di 5 provinsi. Di mana saja Pak? Di samping Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Semua sudah ada. Nah, kami tinggal menunggu laporan dari mereka berapa jumlah yang terekrut ya, daripada masing-masing Gerdayak di tempat mereka. Kemarin kita ingin melaksanakan kongres, namun ada COVID-19, jadi kita menundanya. Ya, kita mendukung pemerintah supaya kita tidak menimbulkan klaster baru gitu ya. Oke, bukan semakin banyak organisasi sejenis, khususnya yang berbau-bau kelokalan. Apa yang menjadi keistimewaan dari Gerdayak sendiri? Kalau boleh tahu malam hari ini, kan kita apa ini, misalnya saya harus ikut Gerdayak nih, apa sih istimewanya? Apa sih bedanya dari yang ormas-ormas sejenis? Ya, baik, jadi kita menitik beratkan pada kualitas sumber daya manusia. Kita ingin anggota Gerdayak itu mempunyai kemampuan bersaing. Jadi dia bukan hanya harus dia bertitel profesor atau dan lain sebagainya, tidak. Walaupun dia sekolah cuman SLTA atau SLTP, tetapi dia mempunyai kemampuan, keterampilan, misalnya di tukang, bertani. Ya, kalau memang dia jadi preman betulan, betul-betul mampu gitu ya. Tetapi bukan itu tanda kutip. Preman yang kita maksudkan dia memang misalnya jadi orang-orang bebas, tetapi dia mampu menjadi manfaat buat orang di sekitarnya. Jadi dia mampu bersaing begitu. Ketika masuk bergabung di organisasi Gerdayak sendiri, pendidikan dasar paling utama teman-teman itu kalau bergabung sini yang diberikan adalah ini apa Pak? Ya, jadi pertama kita memang kita ingin bahwa sebagai orang Dayak tuh kita hidup bahadat, berbudaya. Tidak ingin mentang-mentang gitu, jangan ujuk-ujuk dan mentang-mentang, meskipun kita pernah jawara dalam peperangan ya, tetapi kita jangan mentang-mentang. Kita harus tetap seperti ilmu padi, kita hidup di dunia ini kan cinta damai. Peperangan itu sebenarnya harus kita hindarkan. Adanya pasukan yang di seluruh negara-negara itu bukan untuk cari-cari perang, untuk menghindari perang, makanya diadakanlah angkatan perangnya, bukan untuk mencari peperangan. Sehingga ya kitalah sebagai orang Dayak juga membentuk satu satuan-satuan kita tuh dalam rangka kita menjaga kedamaian kita. Jangan sampai kita bisa terjolimi ataupun
aneksasi wilayah kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika melihat template-nya sendiri, Gerakan Pemuda Dayak, Ya. apakah teman-teman yang bergabung di sini pun diajari bagaimana sih utus Dayak itu? Kemudian kearifan lokal yang harus mereka jaga, itu apakah ada awalnya atau hanya belajar organisasi? Ada. Jadi mereka diajarin supaya bangga sebagai orang Dayak yang memiliki budaya Huma Betang ya. Jadi kita memang orang Dayak ini kita ingin supaya budaya Betang itu menjadi ciri khas kita dari suku-suku lain. Bahwa kita di sini di Huma Betang itu dari berbagai keyakinan dan juga golongan kita bisa bersatu di dalam kehidupan itu, sehingga kita berada di dalam suatu rumah, anggaplah Indonesia, miniaturnya Indonesia gitu. Nah, itu. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana budaya Betang itu untuk menjadi dalam kehidupan mereka. Jangan menjadi, misalnya dia menjadi Islam ya, jangan dia menjadi orang Arab, gitu kan? Dia tetap menjadi orang Dayak, orang Indonesia. Kalau dia Kristen ya, dia jangan jadi orang Yahudi, gitu kan? Dia tetap jadi orang Dayak, orang yang ada budayanya, yang dibawa oleh budayanya. Jadi agamanya juga lebih mematangkan lagi peradaban, bahwa orang Dayak itu punya budaya yang sangat baik. Berarti awalnya sebelum masuk lebih dalam lagi teman-teman itu bergabung di sini, kalau saya bisa tangkap tadi karakternya yang menjadi dasarnya, kemudian minimal dia harus mengerti dahulu kearifan lokal yang dia miliki dengan segala filosofinya. Oke, kita bergeser lagi Pak ke program ketahanan pangan. Kalau Gerdayak sendiri kita lihat di media massa pun mendukung program pemerintah ini. Kemudian wajar apabila ada yang lain tidak mendukung, karena pro dan kontra itu pasti ada. Apa yang menjadi landasan teman-teman organisasi ini sehingga ketika digulirkan program ini, dilemparkan ini ke masyarakat, teman-teman Gerdayak langsung yes, oke, ini bisa jalan di Bumi Tambun Bunga, seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami mendukung daripada program Food Estate, merupakan program nasional pemerintah Republik Indonesia yang memilih lokasi di Kalimantan Tengah. Itu bukan ujuk-ujuk langsung ya. Kami ada mengadakan pertemuan dengan para pakar pertanian. Kami undang juga pakar sosial, pakar teknik, juga bagaimana sebenarnya ini barang ini apa sih tentang food estate. Nah, kita ngerti aja kalau secara harfiah food estate ya berarti kan wilayah pangan gitu ya, secara terintegrasi. Kita tanya dulu sama mereka, diskusi, ternyata apa yang disampaikan itu sebenarnya sangat memberikan peluang keuntungan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, jadi peluangnya begini, kalau program ini dilaksanakan, meskipun di XPLG itu tidak langsung copy paste seluruh XPLG itu diambil untuk daerah penanaman atau food estate ini. Itu sudah dilakukan suatu berbagai survei, penelitian. Mereka mengambil secara spot-spot, baik di Pulang Pisau maupun di Kuala Kapuas, semuanya diteliti dan dengan kontur tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menanam padi ataupun mungkin palawija ya. Jadi tidak seluruhnya program PLG itu digunakan untuk lumbung padi, untuk program food estate ini. Jadi dia secara mosaik nanti, jadi tidak langsung satu hamparan. Nah, kita lihat pun dari perencanaannya yang pernah kami baca itu kurang lebih ya 167.000 lah hektarnya itu rencananya, dan sekarang pun realisasinya pun masih belum, karena masih di sana ada banyak petani-petani setempat lah yang di drive gitu, didorong untuk melakukan kegiatan sehingga bisa menghasilkan produksi padi yang maksimal gitu kan. Nah, kita melihat bahwa
program pemerintah ini suatu peluang bagi Kalimantan Tengah untuk turunnya anggaran pembangunan membenahi infrastruktur di Kalimantan Tengah, utamanya Pulang Pisau, Kapuas, dan juga Palangkaraya, serta di Barito ada sebagian Barito dan juga Gunung Mas. Nah itu kita melihat ini peluang, karena nanti kalau dengan turunnya anggaran-anggaran itu sehingga meningkatkan kualitas infrastruktur di Kalimantan Tengah, bahwa sebagaimana teori kalau infrastruktur itu terbuka, tentu saja akan tumbuh sentra-sentra ekonomi nanti di kiri kanan daripada jalan ini. Nah itu kesempatan bagi Kalimantan Tengah, itu yang pertama. Kedua, kalau Kalimantan Tengah ini nanti ada semacam lumbung pangan nasional, tentu saja orang Kalteng itu tidak mungkin kelaparan karena dia hidup di sekitar lumbung pangan. Nah jadi kita mempunyai kesempatan paling tidak untuk selamat duluan kalau ada krisis pangan. Nah lalu kemudian kita melihat bahwa ancaman ataupun kekhawatiran dunia tentang akan adanya krisis pangan ini juga menjadikan perhatian Gerdayak, bahwa sebagai orang yang istilahnya kita ini para generasi penerus, kita harus dapat mendukung pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Misalnya krisis pangan, misalnya kita ini nanti terjadi krisis pangan di dunia, lalu para negara-negara produsen beras itu tidak mengekspor buat kita, tidak mau mengekspor, kita punya stok cuman kurang lebih 56 hari katanya. Berarti kan kita akan kelaparan. Nah, kita anggap saja para negara-negara produsen beras itu tidak mau mengekspor kita. Kita sudah punya punya lumbung pangan nasional sendiri. Jadi itu saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan ujuk-ujuk. Mereka tentu saja memakai berbagai organik mereka di bidangnya masing-masing untuk meneliti, sehingga dia tidak mungkin mau menghambur-hamburkan anggaran untuk hal yang tidak berarti. Itu yang kami pandang gitu. Usaha pemerintah ini harus kita sambut, apalagi dalam kondisi pandemi Covid. Kalau dari kacamata teman-teman Gerdayak sendiri, bagaimana melihat sehingga program yang dahulu lahan gambut itu tidak terulang lagi? Tidak antipati. Orang kan akan melihat kita sudah berapa kali ganti kepemimpinan dan tetap saja masih seperti itu adanya seperti saat ini. Sehingga keluar lagi program dari presiden kita yang sekarang. Nah, agar kita tidak trauma dalam tanda kutip mengulangi kegagalan yang sama, bagaimana teman-teman Gerdayak ini melihat? Jadi memang teknologi yang dilakukan pada saat PLG itu, di mana mereka membuat kanal-kanal itu minimal panjangnya bisa sampai 5 kilo. Nah, itu menurut hasil pengamatan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di bidang teknologi pengairan ini. Sehingga waktu itu ternyata Kapuas Pulang Pisau itu pasang surutnya, dia pasangnya itu kurang lebih 3 jam saja. Sehingga mampu menendang air masuk ke dalam kanal itu kurang lebih 3 kilo aja, sehingga dia tidak penuh ke yang kanal yang 5 kilo tadi. Sehingga kanal ini dibuat kiri kanan air gambut itu, yang kiri kanan tuh dia mengalir ke kanal ini sehingga kosonglah, kering kan. Nah, karena kering, kalau ada musim kemarau bergesekan gambut, walaupun tidak dibakar dia terbakar sendiri. Nah itulah teknologi ini yang itu harus dihindarkan. Saya kira orang-orang pintar kita, para pakar kita sudah banyak yang bisa mengantisipasi itu. Walaupun mungkin ada juga yang kesengajaannya membakar dan lain sebagainya, sehingga terjadi musibah asap dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita antisipasi, dan saya kira teknologi itu yang bisa kita
untuk mengatasi. Jadi teknologi yang tepat guna di sana. Berarti bisa saya ambil tarik garis benang merahnya di sini, ketika lahan ini produktif diolah itu dapat menanggulangi yang namanya juga kebakaran kalau menurut teman-teman. Jadi sehingga ini harus dimanfaatkan. Harus. Kalau sekarang anggap aja masih tidak maksimal, maka sering terjadi kebakaran kemudian asap. Dapat disimpulkan ketika itu dikelola dengan baik, minimalisirnya ada di sini. Oke. Kemudian bagaimana teman-teman mensosialisasikan ini kepada teman-teman yang lain, Pak? Jadi satu bahasa. Saya kira berapa 6.000 tadi apa 60? Iya 67.000 kita. 67.000 itu yang tergabung di Gerdayak. Jadi kita itu punya sepaham dengan pemerintah bahwa memang ini perlu ada suatu sosialisasi kepada masyarakat bahwa karena istilahnya aja food estate, wah ini dari mana? Nah jadi itu jadi yang ngomong aja food estate, ada yang bilang food state kan, jadi ya ini food estate ini kan perlu dijelaskan. Lalu apa manfaatnya, apa nanti tahapan-tahapan ke sana. Bahwa di sana itu kan food estate ini wilayah pangan nanti bukan hanya untuk masyarakat menanam padi. Di sana ada tanaman-tanaman lain, palawija, bahkan ada peternakan, perikanan dan sebagainya secara terpadu. Nah, ini dijelaskan dan mari kita serahkan untuk masyarakat Dayak ini ambil itu peluang. Ambil itu peluang, dan saya memang mengharapkan pemerintah daerah melalui gubernur, bupatinya, wali kota untuk mendorong masyarakat itu untuk mengambil kesempatan itu, peluang-peluang yang ada itu. Misalnya pertaniannya, juga perikanan, peternakannya, sapi, ayam, babi, apa dan lain sebagainya di sana. Ketika Bapak mengatakan ini ambil peluang ini, bagaimana ketika sosialisasi itu tidak masif dilakukan? Sampaikah ini kepada masyarakat sampai yang akar-akar rumput? Kalau masih dia di jajaran atas, Pak, peran dari Gerdayak sendiri seperti apa nih ke depannya untuk membantu seperti ini sosialisasi? Kami sudah melakukan suatu kerjasama dengan pihak Korem Satuan Panjung. Kita diajak waktu itu untuk melakukan pelatihan terpadu, pertanian terpadu. Seperti di gambar tadi ya. Melakukan pelatihan pertanian terpadu. Nanti mereka dari output daripada pelatihan itu, mereka ini salah satunya untuk memberikan pemahaman-pemahaman itu. Bahkan memberikan suatu bagaimana pendampingan untuk melakukan pertanian secara modern. Nah, bahkan kami kalau nanti dapat pinjaman tempat, misal lahan gitu, tim daripada pertanian Satgas Pertanian Gerdayak ini akan membuat semacam demplot ya. Mungkin kita akan tanam apa di sana, palawija atau pisang atau apa ya. Kita membuat tanaman di sana supaya menjadi percontohan nanti. Nah, kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ada saudara kita yang bisa meminjamkan beberapa hektar lahan untuk kita gunakan sebagai proyek percontohan gitu. Jadi memang sosialisasinya diperlukan. Kita juga ya ini maklum aja dengan kepentingan berbagai LSM dan lain sebagainya, mereka juga mempunyai kepentingan terus mensosialisasikan dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Saya kira semua orang tidak mau mati konyol di dunia ini, tetapi kan mempunyai cara-cara masing-masing. Dari dulu sampai sekarang nggak ada saya lihat yang katanya pemanasan global segala macam, itu mana ada. Itu berarti kan kampanye yang gimana yang dilakukan itu. Ternyata kita ya aman-aman aja sampai sekarang gitu ya. Nah, inilah yang saya berharap bahwa di masing-masing kita ini mempunyai suatu vision yang sama dengan pemerintah supaya kita cepat maju gitu ya. Nah, jangan sampai sedikit kegiatan pemerintah selalu saja dicurigai gitu, saya akan mau membohongi masyarakat atau mau merugikan masyarakat. Nah, ini yang menurut kita harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat kita. Meskipun demikian, kita berharap juga pemerintah untuk open manajemen, dan dia menyampaikan apa yang
akan sedang dan Ya. dilaksanakan itu kepada masyarakat dan mengajak peran serta. Mengajak peran serta. Siapa saja Pak yang boleh memiliki tanah di situ kalau selama ini dari rencana-rencana pemerintah ini? Kalau saat ini saya dengar ya, dari di lapangan itu memang yang ada itu adalah memang sudah milik masyarakat di sana. Nah, jadi tinggal diintegrasikan nanti yang masyarakat ini didorong supaya dia itu memanfaatkan lahannya untuk ditanami padi atau palawija atau lain-lain. Jadi tidak menjadi lahan yang menganggur gitu ya, lahan terlantar. Yeah. Nah, itu yang kita mendengar. Tetapi kita sudah melihat beberapa kali Bapak Presiden kan datang sana, ada sekian hektar yang sudah dilaksanakan dan kita berharap ini sukses dan akan menjadi percontohan. Memang food estate itu kan tidaklah mudah. Yeah. Kalau tidak didukung, kita dukung dari berbagai pihak itu harus mendukung supaya ini sukses. Kalau sukses di Kalimantan Tengah ini nanti infrastruktur ditingkatkan. Ini saya dengarkan ada proyek yang diturunkan oleh Kementerian PU untuk infrastruktur. Bukan tidak mungkin nanti bandara kita ini meningkat dari bandara internasional. Nah, jadi karena juga pelabuhan laut, orang untuk mendistribusikan beras kita gitu kan, nanti kan food estate itu kan ada semacam pabrik di sana, bahkan pengemasannya mendistribusikan dari sektor hulu sampai hilir. Iya, mendistribusikan kan nanti pelabuhan laut yang ada di sana. Itu nanti akan berfungsi, bukan main nanti kesempatan bagi masyarakat di sana meningkat aktivitas ekonomi di sana, mereka dapat peluang untuk dapat penghasilan. Kemudian bagaimana agar proyek pusat ini tidak hanya menjadi konsentrasi pusat Pak, agar kita di daerah pun bisa mendapat dalam tanda kutip bagian, bagi-bagi kuenya ini untuk masyarakat setempat? Saya kira ini ini maunya masyarakat. Kami berharap wakil kita yang ada di DPR, di DPR baik itu di pusat ya, dengan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota ini, untuk dia tanggap terhadap adanya peluang ini, tanggap, lalu nanti mungkin mengajukan berbagai program-program untuk bisa diturunkan anggarannya. Nanti apa saja yang dilakukan di daerah itu, apalagi kita ini kan kalau IKN itu tetap nanti jadi, kita ini menjadi kawasan penyangga, bukan tidak mungkin nanti di daerah kita ini akan banyak sekali masyarakat pun masuk ya dari sana juga walaupun tidak di IKN kan. Nah, ini juga peluang, kalau banyak manusia itu peluang buat kita dagang kan. Kita dagang, kita buka mulai tambal ban, tukang pijat sampai tukang cukur, sampai salon, sampai rumah makan, segala macam kan akan terbuka. Oke, ketika ini terbuka Pak, lahan sebegini besarnya, banyak pendatang yang masuk, kemudian banyak juga orang-orang kita yang mungkin ke sana, sehingga terkumpullah orang-orang, tersentralisasi di situ. Bagaimana dari teman-teman Gerdayak ini sendiri mengkondisikan, membantu pemerintah mengkondisikan sehingga mengurangi gesekan-gesekan itu sendiri Pak? Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Dengan tema kita malam hari ini, melihat food estate dari suara Ormas Dayak. Kita lanjutkan lagi dengan Bapak Dr. Andes Jansen Binti selaku Ketua Umum Gerdayak Indonesia Nasional. Oke Pak, kita lanjutkan kembali. Intinya bagaimana kita di sini tidak tempun petak mananasare. Ya, terima kasih. Jadi di dalam dunia ini
ada suatu keniscayaan adalah perubahan. Perubahan dari tempat kita yang dulu mungkin kita terisolir, sekarang terbuka. Dan juga bahwa bukan tidak mungkin, itu sangat mungkin saudara-saudara kita di tempat lain pun bisa cari makan di tempat kita. Sebaliknya kita juga dipersilahkan di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bisa berusaha dan bekerja di tempat dimanapun di seluruh wilayah tanah air ini. Hanya saja kita memang dari perjalanan kita memandang bahwa orang-orang Dayak ini memang sering itu kesempatan itu kita sering tertinggal. Kesempatan ada tapi kita untuk menangkap kesempatan itu kita mungkin bukan kurang kuat ataupun kurang alotnya kita juga berjuang, tetapi kita memang tidak mempunyai cantolan-cantolan ataupun mungkin sistem yang perlu kita buat untuk kita bagaimana bersama-sama menghantar keberadaan daripada kader-kader kita ataupun tokoh-tokoh kita untuk memasuki tempat-tempat bidang-bidang tertentu. SDM kita, SDM kita, ya, Oke. SDM kita. Kemudian itu bagaimana Bapak melihat untuk mempersiapkan SDM kita sendiri dalam menyambut mega proyek ini, Pak? Ya. Jadi SDM kita itu memang kita harus bentuk mereka menjadi orang yang mempunyai daya saing tinggi. Daya saing tinggi, misalnya kita ya misalnya berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin atau apapun, kita harus ada, karena bagaimanapun di dalam dunia bisnis internasional itu tentu menggunakan bahasa-bahasa internasional. Misalnya penguasaan komputer, penguasaan teknologi, dan penguasaan yang lainnya. Dan kalau itu, untuk skill teman-teman sendiri, kita sendiri seperti apa, Pak, kalau untuk menyambut ketahanan pangan ini sendiri? Saya melihat cukup siap. Cukup siap, cuman kita harus berjuang bersama-sama untuk menggapai peluang itu. Jadi jangan sendiri-sendiri, nggak bisa sendiri-sendiri, karena kalau kita sendiri-sendiri, kita nanti mungkin hanya dapat masuk pada sektor tertentu. Tetapi kita ingin, karena ini kebetulan di wilayah kita, kita harus mendukung sekarang gini ya. Gerdayak ini mendukung Dewan Adat Dayak yang membuat aturan-aturan adat kita, kearifan lokal kita, supaya kita bukan tempun petak mananasare. Kita berharap itu ada produk-produk yang untuk memperkaya hukum-hukum adat kita yang ada 96 pasal itu, kita memperkayanya untuk misalnya ya, di daerah-daerah seluruh Kalimantan Tengah ini ada mantir, ada damang, ada dewan adat, harus berada di seluruh Kalimantan Tengah. Bagaimana ini kita memproduksi ketentuan-ketentuan kearifan lokal kita supaya kita tetap menjadi tuan di negeri sendiri dengan ketentuan ini. Misal seperti Papua itu dia otsus. Ya kita tidak usah otsus, kita sudah punya perda tentang dewan adat ada di tempat kita, sehingga pemerintahan secara adat itu ada sebenarnya kita. Jadi ada provinsi, kabupaten, kota sampai mantir itu tingkat desa. Nah ini mereka ada. Tempat-tempat ini juga harus dipersiapkan. Iya, mereka pun harus didorong, di drive sehingga mereka menguasai ketentuan-ketentuan keadatan. Misalnya dulu ada kepala padang, berarti kan agrarianya orang Dayak tuh kepala padang, ada jaga polisinya gitu. Sekarang ada batamat kan polisi adatnya. Nah ini betul-betul di drive untuk dia dapat melaksanakan tugasnya di dalam menjaga kearifan lokal ini, terus juga menerapkan kearifan lokal ini sehingga dia menjadi daya dorong untuk berkembang pesat pembangunan secara lancar, tidak meninggalkan kita yang orang tuan di rumah sendiri ini gitu. Nah, jadi bagaimana ini dilakukan? Dia menentukan, membuat produk-produk ketentuan yang disepakati bersama.
nanti kita perjuangkan di DPR sehingga menjadi terikat menjadi perda, kan begitu. Kemudian Pak, ada pendapat yang mengatakan seperti kemarin Panglima Batamat sudah mengatakan bahwa ketika ingin memajukan suatu bangsa, majukanlah dulu orang lokal setempat. Kalau Bapak melihat sendiri saat ini di daerah sana atau bahkan di daerah kita secara umum seperti apa untuk kesiapan kita? Iya, memang itu sebenarnya begitu. Kita orang lokal ini, walaupun kita majukan, kalau dia memang nggak bisa didorong, bagaimana kita mengibarkan kalau bendera itu basah, gitu kan? Nah, oleh karena itu mereka itu harus punya daya saing. Daya saing di segala bidang. Nah, kita bagaimana misalnya kita mau ikut pemilihan jadi ketua RT aja, ada yang tel ikawi, yalah aku jadi kayaknya malas karena RT, gitu. Padahal itu berperan sekali bagus. Dia adalah strata pemerintahan yang terdepan yang menghadapi masyarakat itu ketua RT. Nah, sering ikawi aku dia, nah jadi ini yang jadi berarti persoalan. mindset kita juga yang harus dibenahi. Harus dibenahi juga. Nah, itu tadi. Dewan Adat harus aktif ini memproduksi berbagai ketentuan-ketentuan. Itu perjuangkan di pemerintah, di DPR, ditetapkan. Nah, ini memang kita ya itu tadi, walaupun kita ingin bagaimana kita memproteksi diri kita, tetapi kita pun nggak mungkin kita menutup diri. Menutup diri tidak mungkin. Kita harus membuka diri, tapi kita siap dengan kemampuan daya saing gitu. Kemudian bagaimana kita untuk menyambut teman-teman, rencananya ada transmigrasi yang datang, sehingga itu tetap seiring sejalan, tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada yang namanya gesekan-gesekan sosial yang berarti. Seperti apa teman-teman dari Gerdayak sendiri mengambil peran itu? Ya, kita malah mengajak teman-teman itu jangan malu menjadi, kita transmigrasi juga, kita ikut trans. Jadi bukan trans itu bukan suatu trans lokal, bukan suatu yang hina menurut saya. Menjadi petani itu, bahkan kalau saya pernah ke Israel sana, petani itu orang yang paling hebat karena dia ngasih makan orang-orang di negaranya itu. Nah, dan mereka berjas-dasi pakai helikopter. Nah, jadi kita berharap kepada seluruh generasi daripada Dayak ini janganlah memandang bahwa pekerjaan bertani ataupun bekerja menggarap lahan itu sebagai pekerjaan yang rendah gitu. Itu. Kemudian Pak, kalau dari teman-teman Gerdayak sendiri melihat atau mendengar kabar berapa banyak sih Pak transmigrasi yang akan didatangkan ke sini? Kemudian kesiapan kita, saya tanya kembali kesiapan kita masyarakat lokal ini. Sehingga tidak ada kesenjangan sosial Pak. Wow, di sana datang banyak dibantu oleh pemerintah, loh kayak di sini tidak. Nah, seperti apa teman-teman? Jadi gini, kalau informasi mengenai akan datangnya transmigrasi dari medsos, kita melihat ada. Begitu kita tanya dengan pemerintah daerah, kepala dinas transmigrasi menyatakan belum ada. Nah, belum ada, sehingga tentu saja kita pegang dulu statement daripada pemerintah itu. Belum ada perencanaan bidang itu. Nah, jika pun ada, kita berharap bahwa yang mengisi peluang-peluang SDM yang dibutuhkan menjadi transmigrasi itu adalah utamakan dari wilayah lokal ini dulu. Nah, ada keuntungan bagi pemerintah apabila datang dari lokal, itu di mana transportasi menuju ke lokasi transmigrasi tidaklah tinggi. Beda dengan mereka didatangkan dari pulau lain ya. Dia akan naik kapal, naik pesawat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membekali saudara-saudara kita ini untuk mampu menguasai teknologi pertanian itu sendiri. Nah, kalau kita kelihatan lebih mampu, mereka nanti yang datang dari luar itu manut dengan mereka. Nah, kalau ada rencana bahwa nantinya yang dalam tanda kutip memberikan pelatihan di sini dari luar, sedangkan kalau kita melihat teman-teman kita di daerah lokal setempat juga adalah petani-petani transmigrasi berhasil, bagaimana Bapak melihat ini? Kenapa tidak dipekerjakan teman-teman ini aja misalnya untuk membina yang ada ini? Ya,
Jadi itu memang gini, daerah kita ini kan 1,5 kali Pulau Jawa, Ya. diisi sekitar 2,7 juta Masih orang, sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Ditambah monyet-monyet itu misalnya masih tetap kurang yang mengisi Kalimantan Tengah. Sehingga memang secara kita berpandangan ke depan ekonomis, Ya. itu secara demografi ini memang kurang. Perlu juga sebenarnya ada penambahan. Namun oleh karena itu, karena saya katakan tadi bahwa perubahan ini akan terjadi, kita pasti akan terbuka, itu niscaya akan terjadi. Kita siapkan diri kita. Nah, Dewan Adat Dayak nanti Gerdayak itu merupakan bagian daripada mereka, anggota mereka akan melakukan persiapan-persiapan di mana kita menghadapi itu tadi. Mereka datang, Ya. kita juga siap menerima mereka, bahkan kita berharap mereka akan mematuhi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adat istiadat di sini. Dan memang menurut saya budaya-budaya yang dari luar, misalnya yang ini, itu boleh berkembang, tetapi jangan lupa kalau mereka sudah ada di sini, mereka menikahkan anak mereka, tetap memakai budaya Dayak sebenarnya. Adat Dayak itu kita terapkan, itu yang menjadikan mereka merasa memiliki, kita menjadi dekat. Yang dikhawatirkan teman-teman ini kan, wah kita nanti Tempun Petak Mananasare pas pilkada atau pemilihan legislatif, muslinga ulo, uras munduk tu dewan teh, punai. Tapi kalau kita dekatin mereka, kita mau mampu mempengaruhi mereka, apakah dengan cara mempengaruhi yang saya katakan tanda kutip, ya itu kita tetap leading gitu ya. Oke, tapi kayaknya dijelaskan sedikit Pak, arti dari Tempun Petak Mananasare. Mungkin di luar sana masih ada yang belum paham betul arti dan maknanya Tempun Petak Mananasare, Tempun Kajang, bisa buat. Nah, saya juga nggak hafal Pak. Ya, jadi saya membaca buku daripada pahlawan nasional kita yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bapak almarhum Cilik Riwut ya. Di sana ada semacam suatu kalimat mengatakan elak Tempun Petak Mananasare. Jadi maksudnya jangan kalau kita tuan rumah ini, tapi kita di pinggir gitu, dipinggirkan. Nah, jadi itu yang kita harus jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, tapi untuk menjaga supaya jangan terjadi seperti itu kan ada proses. Nah, proses ini yang kita Gerdayak salah satunya ingin melakukan proses itu supaya kita ini seperti Gerdayak. Kita melakukan komunikasi dengan paguyupan itu. Kita diskusi, kita tidak anti kok. Kita ingin menjadikan Indonesia ini sejahtera, damai, aman, tentram gitu ya, bersatu, sama-sama berjuang bersama. Ini yang kita kita upayakan selalu, sehingga tidaklah kita nanti Tempun Petak Mananasare. Nah, tapi ini kan kenyataan. Kalau masyarakat kita ini jual tanah untuk beli pentol. Nah, sedangkan teman-teman kita dia jual pentol, dia beli tanah kita. Nah, karena kita itu tadi mungkin ada mindset kita yang ya sedikit kita jual aja tanah. Nah, padahal harusnya dimaksimalkan, dikerjakan gitu kan. Nah, kita harus mempunyai memang etos kerja, ya etos kerja daripada kita harus berani menelanjangi diri kita sendiri bahwa kita memang terkadang terbuai dengan alam. Ya, demen nih. Padahal kita harus mempunyai perencanaan untuk masa depan. Hidup itu harus direncanakan. Kita mempunyai orang-orang yang hebat di luar sana. Karena walaupun dia sendiri, saya bangga ada beberapa tokoh kita seperti Tera Senarang. Dia Jakarta dapat jadi ketua komisi. Dia sedikit, tapi karena dia mempunyai kemampuan daya saing, dia dipilih oleh partainya, ditugaskan. Nah, kan tidak harus banyak. Tidak perlu kita bawa pemilihan seluruh Kalimantan Tengah untuk milih dia. Nah, jadi itu, oleh karena itu kita memang harus menjadi orang yang mempunyai daya saing, yang
daya saing yang sepadan dengan orang-orang lain gitu. Jangan sampai nanti pertanyaan berikutnya, food estate untuk siapa? Ya. Jadi saya kira food estate ya menurut saya untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, kepentingannya itu adalah dalam rangka mengantisipasi kalau terjadi krisis pangan. Oke, Nah, krisis pangan ini memang sudah diwanti-wanti oleh FAO kan, karena COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya. Sekarang Anda tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini semua mangkrak gitu kan, tidak jalan di tempat, malah nurun. Nah, berarti ini kan Ketahanan pangan kita yang harus di iya, kelola bisa itu terjadi kalau kita tidak siap. Nah, ini sudah disiapkan oleh pemerintah meskipun dengan berbagai kekurangan ya. Iya. Ya tidak ada yang segalanya sempurna, hanya Tuhan yang punya yang sempurna. Ya manusia ini pasti ada. Oke, saya tadi tertarik ketika statement Bapak di awal mengatakan bahwa teman-teman dari Gerdayak ini sendiri mereka dipersiapkan dari segala segi informal. Kemudian salah satu contohnya tadi seperti yang kita lihat di tayangan, mereka mulai beralih ke pertanian. Ya. Menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak mendorong mereka ini, teman-teman ini misalnya saya tertarik di dunia pertanian, kemudian cari mentornya, kemudian teman-teman dari Gerdayak yang lain senang ke teknologi, cari mentornya. Bagaimana dari ketua sendiri mempersiapkan ini Pak? Ya, kita memang tidak lepas itulah. Saya katakan bahwa kita kan adalah hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita diskusikan bagaimana kita bicara tentang food estate di media massa kan. Apa sebenarnya, lalu kita bicarakan, bahkan kita melakukan pertemuan-pertemuan informal ya. Kita akhirnya ternyata food estate itu adalah ini kata mereka. Itu ada pertanian terpadu nanti di sana, ada wilayah lumbung pangan nasional di sana. Nah, jadi kita lalu kita menyampaikan pada anggota. Nah, anggota kita kan ada yang di SMA pertanian, ada yang di Fakultas Pertanian, ada juga yang lain-lain. Mereka tertarik. Nah, jadi kita cobalah kita mendorong mereka. Nanti memang di samping itu kan ada juga teman-teman yang nanti akan di bidang teknologi pertukangan dan lain sebagainya, mebeler. Ya. Itu nanti kita akan carikan mentornya. Nah, memang jangan kita ingin mendorong ini dulu, semangat mereka. Kita dorong mereka supaya mereka ada angan-angan terus ingin mencapai sesuatu, ada spirit yang kuat untuk menggapai kemajuan gitu ya. Itu yang kita dorong sama mereka. Kita harus berencana, saya bilang. Hidup ini harus direncanakan. Kita rencanakan seperti Bung Karno katakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau perlu jadi apa? Jadi gubernur, dicita-citakan jadi DPR, cita-citakan aja. Jadi dia nanti akan menggapai itu. Jadi pengusaha sukses ataupun jadi petani sukses, jadi presenter yang sukses seperti Anda, kan? Itu juga merupakan suatu profesi yang menjadi manfaat berkat bagi orang lain juga, kan gitu. Menyampaikan informasi seperti ini kan. Itu menjadi program Gerdayak ke depannya apa Pak? Kita sesuai bidang. Jadi sebentar lagi kita ini akan melatih kader. Ya. Jadi kader ini mereka ini kita latih untuk masuk menjadi nanti sebelum dia masuk ke sektor-sektor lainnya, kita latih dulu mereka tentang Gerdayak itu apa, lalu tentang kearifan lokal. Nanti kita mintakan Diadi yang menyampaikan, lalu kita minta bagaimana mereka kehidupan pribadi yang disiplin. Kita mintakan Korem untuk membinanya. Ini loh, pribadi yang disiplin itu begini. Terus kita nanti memang bagaimanapun kita tanamkan pemahaman tentang bela negara. Bela negara itu bukan angkat senjata doang. Bela negara itu sepertinya tadi, kalau kita mau krisis pangan, kita antisipasi, kita bentuk tim. Ada banjir, kita membantu masyarakat, itu bela negara. Saya kira
kita siapkan dulu orang-orang yang mempunyai disiplin tinggi Oke. di dalam Gerdayak ini. Kalau selama ini kontribusi yang sudah dilakukan teman-teman ke masyarakat apa saja Pak? Contohnya di sini. Kalau disebutkan mungkin banyak sekali Pak. Tetapi contoh nyata real yang bisa dirasakan masyarakat sehingga benar-benar keberadaan Gerdayak ini membawa manfaat. Ya, kita sementara ini memang ya kecil-kecilan saja anak-anak buah kita itu ada yang ikut dengan penanggulangan bencana, ada yang ikut dalam yang SAR itu ya, untuk pertolongan kalau ada yang terjadi Aksi-aksi kecelakaan sosial. ya, aksi-aksi sosial. Yang terakhir kemarin anak buah kita berhasil karena ada anak tenggelam, dialah yang mendapatkan mayat itu gitu kan. Oke. Menyelam. Dan dengan peralatan yang sangat sederhana dia membantu para penyelam, petugas-petugas daripada SAR itu ya. Kemudian Pak, bagaimana sehingga ormas ini Pak tidak menjadi di masyarakat, orang tidak, ketika melihat orang berbaju ormas kemudian masyarakat merasa ada kekhawatiran tersendiri. Bagaimana caranya teman-teman ini sehingga organisasi ini sendiri menjadi lebih dekat dengan masyarakat? Ya. Jujur saja, ada beberapa ormas yang mungkin ketika hadir mereka kita merasa kurang nyaman, kurang begitu enjoy. Seperti apa Pak? Kita berharap dari pendiriannya aja ormas ini kan wadah daripada generasi penerus Dayak ini untuk berkumpul, berhimpun di sana. Dia untuk memperjuangkan harkat martabatnya untuk bisa disamakan, ditingkatkan gitu ya. Oke. Jadi kita bukan membuat orang lain itu takut, kita harus membuat orang lain itu nyaman berada dekat mereka. Kita dulu ya, suatu ketika ada hal yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan kita, Ya. kita segera datang, kita tampil untuk melakukan bagaimana menengahi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu Gerdayak sering melakukan itu. Nah, kemudian kita juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Kita tidak ingin ada orang di Gerdayak itu orang yang intoleran. Itu sangat kita anti terhadap itu. Jangan sampai, karena itu sumber-sumber perpecahan kita tuh kalau kita intoleran. Kita sangat toleran. Gerdayak mengajarkan anggotanya harus toleran. Bagaimana agar bisa seiring sejalan juga dengan pihak keamanan Pak? Tidak ada arogansi masing-masing di sini karena merasa saya ormas lokalan. Kita itu kan potensi daripada Kamtipmas maupun potensi daripada pertahanan negara. Sumber daya manusia yang ada ini kan dia merupakan potensi, sehingga melalui ormas potensi itu dapat dia kembangkan dan dia nanti kerjasama dengan pemerintah, bukan hanya pihak aparat keamanan ataupun pertahanan saja, tapi dengan pemerintah daerah. Potensi kita itu bisa mendukung bagaimana mensukseskan tugas-tugas daripada misalnya aparat Kamtipmas maupun aparat pertahanan dari TNI itu sendiri. Terakhir Pak, karena kita sudah berada yang namanya di penghujung segmen, kita langsung saja, apa yang dilakukan oleh teman-teman Gerdayak sehingga pemilu ini bisa aman, kemudian teman-teman itu menggunakan hak pilihnya, karena ini adalah tahun-tahun pemilu Pak, tahun pemilu maksud saya. Ya, jadi kita memang semua mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Ringin Timur. Nah, kami mengimbau kepada kalau seluruh anggota Gerdayak itu mereka harus mampu mendukung kondusivitas Kamtipmas supaya berjalan kondusif, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam ini. Jadi di dalam pesta demokrasi ini kita berharap kita boleh saja berbeda
pilihan. Tetapi kita adalah masyarakat Kalimantan Tengah, kita adalah bersaudara. Dalam Rumah Betang, siapapun boleh dia mempunyai pemikiran memilih siapapun. Apalagi saat ini yang diajukan itu adalah orang-orang Dayak yang terbaik. Semua orang Dayak. Tapi kita kalau melihat perbedaan identitas, lalu ada satu kelompok Islam, satu kelompok Kristen. Oh, sebenarnya ini jangan sampai di-drive menjadi suatu yang ditonjolkan. Iya, ditonjolkan sehingga nanti seakan-akan ini adalah pertarungan antara keyakinan. Iya, identitas keyakinan ini. Nah, ini menurut saya kita berharap, dan Gerdayak kami perintahkan untuk turut mensosialisasikan bahwa pemilihan ini adalah pesta demokrasi. Silakan saja siapapun mempunyai pemikiran, pikirannya sendiri, dia mau pilih siapa, itu pun dia sendiri yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena dia nanti dalam bilik. Nah, kami persilahkan untuk masyarakat Kalimantan Tengah untuk masing-masing memilih sesuai dengan hati nuraninya, memilih sesuai dengan kepentingannya, kan gitu, karena ini ada kepentingan masing-masing kan. Nah, jangan ditonjolkan faktor identitas tadi ya. Nah, kami percaya saja bahwa aparat TNI Polri maupun pelaksana pemilu ini dapat melaksanakan pesta demokrasi ini dengan baik, dan kami Gerdayak mendukung penuh. Seluruh anggota kami sudah kami perintahkan untuk merapat memberikan indra dini. Maksud indra dini itu memberikan informasi-informasi awal apabila ada sumber-sumber hal yang bisa membahayakan keadaan daerah. Jadi gitu, indra dini, karena kita bukan polisi, Badan bukan tentara ya. Intelijen ya, khusus kita. dari Gerdayak. Nah, jadi kita memberikan info itu kepada pihak yang berwenang gitu. Gitu. Dan benar-benar terakhir ini Pak, pesan untuk masyarakat kita, juga untuk teman-teman Gerdayak, kemudian untuk pemerintah terkait dengan mega proyek sendiri Pak, Food Estate ini, agar sama-sama mendukung. Orang boleh berbeda, orang boleh berpendapat seperti kata Bapak tadi, ada yang pro dan ada yang kontra, itu wajar. Tetapi pesan yang malam hari ini Bapak sampaikan sebagai Ketua Umum. Ya, pertama untuk seluruh Gerdayak Indonesia yang ada di Kalimantan Tengah, kami memerintahkan, karena sebagai Gerdayak mereka akan saya perintah bahwa kita wajib untuk mensukseskan mega proyek ini, karena mega proyek ini adalah sangat bermanfaat untuk program penyelamatan bangsa ini. Karena kita saat ini sedang dilanda pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan berakhir, jadi proyek ini salah satu sebagai kita untuk memagar diri kita apabila datang hal-hal yang tidak kita inginkan berupa krisis pangan. Nah, kita berharap, kita dorong pemerintah untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan kepada masyarakat kita berikan penjelasan bahwa program ini program baik dan perlu kita dukung. Dan tentu saja jika ada kekurangan-kekurangan, kami juga di Gerdayak ini banyak juga pakar, banyak, ada yang dosen, ada yang berbagai bidang, ada anggota dewan dan lain sebagainya. Mereka bisa memberikan ya saran pandangannya kepada penyelenggara daripada proyek ini. Dan kemudian mari seluruh generasi penerus persiapkan diri Anda, bekali diri Anda supaya mempunyai daya saing, karena bagaimanapun perubahan itu akan terjadi, niscaya akan terjadi, suka tidak suka dia akan datang, dan kita harus siap. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jansen Binti, MBA, Ketua Umum Gerdayak Indonesia Nasional, yang sudah berbagi pada malam hari ini. Tema kita melihat Food Estate dari suara Ormas Dayak. Pemirsa, inilah suara ormas lokal khususnya Gerdayak pada malam hari ini. Bagaimana melihat, menyikapi, kemudian seharusnya kita sama-sama melakoni dari pemerintah, kemudian swasta, juga tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga ke masyarakat adatnya. Kitalah yang mensukseskan, kita juga yang menggagalkan. Untuk itu, marilah kita bergandeng tangan bersama-sama mensukseskan mega proyek
milik kita bersama, lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda, dan senantiasa gunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Selamat malam, sampai jumpa.